Halo semuanya, saya Jessica Sianturi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Python, yaitu salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu AI atau kecerdasan buatan. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Bagaimana kita menampilkan Hello World, yaitu dengan cara menggunakan fungsi print. Jadi, untuk menampilkan sesuatu, kita menggunakan fungsi yang namanya print. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kita menggunakan bisa ada juga printf dan lain sebagainya. Nah, kalau di Python sendiri kita menggunakan fungsi print dan diikuti dengan tanda buka kurung, di mana di dalam buka kurung ini kita memasukkan teks yang mau kita buat dan jangan lupa diapit oleh tanda kutip ganda maupun tanda kutip eh, tunggal. Nah, ini adalah contoh eh, untuk menampilkan hello world. Dia menggunakan sintaks print hello world. Nah, coba kita run. Nah, ini dia hasilnya hello world. Nah, untuk yang kedua, ini adalah contoh misalnya hello dan world. Jadi, maka dia akan menampilkan hello kemudian world dan dia itu bakalan eh, masa masing-masing dua baris atau maksudnya ini satu baris, kemudian yang world ini satu baris juga. Bagaimana kita menyatukan hasil dari output si hello world ini menjadi satu baris aja, tapi dengan dua baris pada kodenya. Nah, caranya itu yaitu dengan menggunakan sintaks yang seperti ini. Kita menambahkan fungsi yang namanya end, yaitu berupa spasi. Nah, ini dia contohnya. Ini kita masukkan teks yang pertama, yaitu hello. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma dan dibuat fungsi end dan diisi dengan spasi atau bisa juga kita buat di sini misalnya ini kita hilangkan yaitu dengan cara membuat di backspace di keyboard sendiri. Nah, mari kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Tadi yang pertama kan ini dia dua baris, hello dan word. Nah, kalau kita menggunakan fungsi end, dia jadi satu baris aja. Nah, selanjutnya bagaimana kita menambahkan variabel di antara string untuk kita tampilkan di output nantinya. Misalnya ini ada variabel my dan kita panggil fungsi print untuk menampilkan hello. Kemudian di antara hello dan word ini kita mau memasukkan si my ini. Jadi kita tinggal memasukkan nama variabelnya tadi yaitu var. Selanjutnya ada cara yang kedua yaitu dengan cara menuliskan print kemudian hello %s word. Nah, di antara hello world ini atau si s ini adalah si variabel my tadi yang nilainya adalah my. Ini kita panggil di akhir yaitu %var. Nah, coba kita lihat. Nah, ini di hasilnya hello my world, hello my world. Jadi output yang dihasilkan itu sama, tapi penulisan kodenya itu ada dua macam. Jadi untuk menambahkan variabel di antara string hello dan word ini kita menggunakan dua eh, rumus atau sintaks yang berbeda. Nah, coba kita ganti, misalnya nama variabel ini kita ganti jadi eh, name misalnya. Maka tentunya yang ini kita panggil juga jadi name sesuai dengan nama variabel yang kita masukkan. Dan ini mau kita ganti hello eh misalnya tuh. Nah, ini kita run. Nah, ini di hasilnya hello to world, hello to world. Jadi hasilnya atau output yang dihasilkan itu sama, walaupun sintaksnya berbeda. Nah, yang kemudian ini ada sebuah nilai yaitu misal string 20 dan maksudnya maksud saya adalah integer 20 dan string 20. Bagaimana kita memasukkan atau membuat tampilannya jadi halo, selamat ulang tahun yang ke ini tahunnya kita masukkan nilainya yaitu 20 ya, kemudian variabel nama yaitu tadi di sini kita kasih nilai adalah Juan. Nah, caranya yaitu kita buat dulu deklarasi variabelnya. Ini tahun sama dengan 20. Kemudian namanya adalah Juan. Jadi yang tahun ini adalah tipe data integer. Karena ini adalah bilangan bulat. Kalau ini adalah string karena diapit dengan eh, tanda kutip dan ini adalah huruf. Nah, kita akan menampilkan halo
selamat ulang tahun yang ke-20 ya Juan. Nah, caranya itu ya adalah seperti ini. Kita buat dulu eh, teks halo selamat ulang tahun yang ke, kita masukkan eh, persen S di sini karena kita memasukkan 20 ya, kemudian persen S di yaitu mau kita masukkan nama atau nilai dari variabel nama tadi, yaitu Juan. Maka hasilnya adalah sesuai dengan yang diminta tadi di awal. Itu halo selamat ulang tahun yang ke-20 ya Juan. Nah, ini ya contohnya. Nah, bisa juga caranya itu seperti yang pertama tadi, yaitu yang ini. Kita buat dia di antara si kalimatnya tadi. Mau coba kita buat dulu. Ini kita copy aja. Halo, selamat ulang tahun yang ke, berarti ini kita hapus. Oh, lihat tanda koma. Tadi namanya adalah tahun, kemudian koma. Ini, sorry. Jadi ini, harusnya yang ini. Tahun, kemudian ini adalah eh, nama. Coba kita run. Nah, ini dia hasilnya sama. Jadi untuk membuat menambahkan variabel di antara string itu caranya ada dua seperti yang tadi. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu sama aja. Kemudian kita yang ke selanjutnya yaitu mengenai variabel dan tipe data di dalam bahasa pemrograman Python. Pertama itu mengenai variabel. Nah, bisa kita lihat di sini, inilah integer. Jadi contohnya itu adalah angka yaitu dengan nilai 5. Jadi integer ini mendeklarasikan nilai atau tipe data yang menampilkan bilangan bulat. Kalau float dia desimal, jadi ada tanda koma. Kalau string dia kalimat atau kata atau huruf yang diikuti dengan tanda kutip. Kemudian ada boolean yaitu eh, kondisi false atau true, yaitu benar atau salah. Kemudian yaitu tipe data. Tipe data dalam Python itu ada seperti yang di atas itu. Kalau angka dia tipe datanya angka, desimal itu tipe datanya desimal, kalau huruf tipe datanya huruf, string adalah string, type teks adalah teks, benar salah adalah benar salah. Jadi coba kita run ini. Untuk contohnya ini misalnya adalah 5. 5 itu adalah tipe data angka. 4,12 misalnya itu adalah desimal. Kalau ABC gitu adalah huruf. String itu misalnya hello itu adalah tipe data string. Jadi itu kayak misalnya kita memasukkan hello di sini, dia menerjemahkan bahwa tipe datanya itu adalah string. Begitu seterusnya. Kemudian bagaimana kita menginput eh, sesuatu dari keyboard ke tampilan laptop atau komputer kita. Nah, caranya itu misalnya di sini kita buat suatu variabel, variabel satu sama dengan input teks yaitu hai, silakan tulis sesuatu. Nah, ketika kita run kodenya ini, maka dia akan menampilkan hai, silakan tulis sesuatu. Jadi, kita sebagai user itu akan dapat menuliskan sesuatu melalui keyboard, terserah kita mau mengisi apa. Kemudian print, tampilkan hasil dari yang kita input tadi. Ini kan dipanggil variabelnya. Mari kita lihat contohnya. Misalnya di sini mau kita input eh, Jessica Sianturi. Oh,
ulangi dulu. Nah, ini di hasilnya. Kan kita tadi menginput Jessica Sianturi, maka dia akan menampilkan Jessica Sianturi juga. Nah, selanjutnya bagaimana kita menginput sebuah nilai. Misalnya ini, variabel satunya itu input. Jadi, si user itu disuruh memasukkan angka yang pertama. Kemudian untuk variabel yang kedua, user disuruh untuk memasukkan angka yang kedua. Nah, setelah kita masukkan kedua angka ini, maka eh, dia akan menampilkan hasil penjumlahan dari kedua angka yang kita buat tadi. Nah, misalnya ini kita masukkan 6. Coba kita buat contohnya. Nah, angka yang pertama misalnya kita buat adalah 8. Selanjutnya angka kedua kita buat 3. Nah, ini di hasilnya 83. Kenapa 83? Kan 8 tambah 3 itu kan 11. Nah, karena ini si Python ini menerjemahkan bahwa yang kita masukkan itu adalah tipe data string. Jadi kalau string itu kalau menggunakan tambah maka kedua nilainya itu hanya dibuat bersamping-sampingan atau disatukan. Nah, bagaimana kalau misalnya sesuai dengan penjumlahan? Nah, kalau misalnya 8 tambah 3 itu kan harusnya 11. Caranya itu yaitu dengan menggunakan tipe data integer dan float. Nah, variabel 1 kita masukkan angka 1, ke variabel 2 masukkan angka 2. Nah, print hasilnya itu sama seperti yang saya bilang tadi, yaitu harusnya 11. Nah, coba kita buat. Ini adalah misalnya 8 tadi. Kemudian yang kedua ada 3. Maka hasilnya adalah 11. 11,0 berarti dia adalah tipe data float. Nah, kalau ini kan kita nggak buat ini mau tipe data apa gitu kan. Jadi dia hanya berarti dia langsung menerjemahkan kalau ini adalah tipe data string. Nah, kalau di sini kan kita panggil dia tipe datanya mau dipakai. Kalau yang ini adalah integer, kalau yang ini adalah float. Maka hasilnya adalah 11. Pas. Kemudian selanjutnya mengenai aritmatika dalam Python. Nah, seperti yang kita ketahui, operasi aritmatik itu ada beberapa macam, ada penambahan, pengurangan, perkalian, pangkat, sisa bagi, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu kita buat dulu sebuah variabel, 3 buah variabel, yaitu A adalah 3, B adalah 5, dan C adalah 7. Nah, operasi yang pertama itu adalah mengenai penambahan. Nah, sintaks yang digunakan adalah print, kemudian kita masukkan variabel pertama ditambah variabel yang kedua. Maka hasilnya adalah 8. Misalnya, kemudian yang selanjutnya adalah operator yang kedua adalah pengurangan. Jadi A kurang B berarti nilai A tadi 3 kurang B berarti 3 kurang 5 adalah -2, berarti benar. Kemudian perkalian tadi 5 kali 3 kali 5 berarti 15. Kalau pembagian C 7 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 2, sekian sekian sekian. Kalau perpangkatan berarti ya 3 dipangkat 5. Hasilnya adalah 243. Begitu juga dengan seterusnya, yaitu hasil bagi. Hasil bagi 7 adalah 3. Hasil bagi 7 dengan 3 adalah 2. Jadi, yang bisa dibagi dari 7 ke 3 itu hanya sebanyak 2. Nah, untuk sisa baginya adalah 2 kali 3 kan 6. Nah, hasil bagi itu adalah 1. Kemudian bagaimana kita mengubah tipe data? Nah, caranya itu adalah ini. Contohnya print A tambah B, kemudian float dalam kurung A tambah B. Nah, si in diubah menjadi float. Nah, caranya itu kemudian yang ini print C per A, round C per A, 2. Jadi angkanya ini dibulatkan yang ini, yang sebelumnya adalah 2,333 sekian, dia dibulatkan menjadi hanya 2 aja di belakang koma karena dia menggunakan round. Kalau yang ini tadi adalah bilangan bulat 8, dia diubah nilainya menjadi
tipe data float berarti dia menggunakan koma. Kalau 8 kan kalau float dia 8,0. Kemudian mengenai string append, jadi eh, kalau operasi aritmatika itu kan dia kalau dijumlahkan itu kan berupa angka biasanya. Nah, kalau dalam string itu caranya adalah eh, X, misalnya ada variabel X dengan nilai hello, kemudian ada variabel Y dengan nilai word. Nah, kalau misalnya kita gunakan print X tambah Y itu hasilnya adalah hello world. Sama seperti yang apa tadi? Yang ini, yang contoh default tadi, dia langsung dijumlahkan yang ini sama angka yang pertama sama angka yang kedua. Karena dia default, jadi si Python ini menerjemahkan itu adalah string. Kemudian, bagaimana sintaks untuk menghitung panjang dari string yang kita gunakan? Yaitu menggunakan perintah len. Nah, ini contohnya ada variabel X dengan nilai hello world, kemudian ada variabel Y, yaitu berupa teks come and join us. It's so much fun. Nah, kalau kita buat print len X ini, maka dia akan menampilkan angka 11 karena jumlah dari panjang stringnya ini adalah 11. Nah, jangan lupa untuk spasi itu dihitung satu string juga. Begitu juga dengan teks yang ini, hasilnya itu panjangnya itu adalah sebanyak 36. Nah, kemudian ini bagaimana kita mengecek anggota dari string atau apakah dia ada di variabel yang kita buat tadi atau enggak gitu. Nah, misalnya ini adalah sebuah variabel Y dengan teks come and join us. It's so much fun. Nah, yang pertama kita mau membuat apakah si join ini ada di dalam si variabel Y tadi atau kemudian yang kedua apakah si join U ini ada di variabel Y atau yang terakhir apakah si variabel join dengan tanda huruf kapital di depan ada di dalam variabel Y. Maka hasilnya adalah yang pertama join in Y itu eh, jawabannya adalah true karena bisa kita lihat ini adalah nilai dari join yang disebutkan di sini tadi. Kemudian ini join U ini join U ada. Kemudian yang terakhir adalah join dengan huruf besar. Nah, di sini kan nggak ada join dengan huruf besar. Jadi kalau bahasa Python ini dia itu case sensitif. Jadi ini sama ini itu ditafsirkan berbeda. Itu ditafsirkan sebagai nilai yang berbeda. Kemudian apa sih fungsi dari indentation ini dengan white space ini? Jadi inilah contoh kalau kita tidak menggunakan indentasi atau kalau indentasi itu dalam keyboard itu bisa kita buat yaitu berupa tab atau sekali tab aja. Nah, ini dia contoh variabel X yaitu nilainya 5 dan dia itu adalah nilainya 6. Nah, kalau kita buat misalnya kita kasih dia satu tab seperti ini, gak beraturan, maka dia akan menampilkan error. Jadi dia tidak menghasilkan apa-apa karena ini udah salah. Jadi karena seperti yang saya bilang tadi, kalau Python ini case sensitif, jadi salah sedikit itu dia bakalan error. Nah, untuk contoh yang benar itu seharusnya adalah dia printnya itu sejajar dengan si nilai dari variabel yang kita buat tadi. Maksudnya deklarasi variabel yang kita buat tadi. Nah, kalau misalnya ini X tambah 5, misalnya ini dia hasilnya, X 5 tambah 5 adalah hasilnya adalah 10. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengkondisian di dalam Python. Nah, kondisi adalah bentuk perintah untuk mempresentasikan pencabangan. Jadi di dalam Python ini dia hanya menggunakan kondisi berupa if, else if, dan else. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain mungkin kita mempelajari kondisi berupa switch case dan else if. Itu nggak ada di dalam Python. Nah, yang pertama kita masuk ke kondisi if. Nah, misalnya di sini kita ada sebuah variabel yang nilainya 50 yaitu variabel A. Variabel B adalah 91.
Kemudian kita kasih kondisi if, di mana if ketika B lebih besar dari A, maka dia akan menampilkan B lebih besar dari A. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya nilai B itu memang lebih besar daripada si A, maka dia akan menampilkan B lebih besar daripada si A. Kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu if else. If else. Nah, ketika A lebih besar dari B, dia akan menampilkan A lebih besar dari B. Kalau tidak lebih besar dari B, berarti ada kondisi lain, misalnya adalah ketika A sama dengan B, maka ditampilkan A sama dengan B. Kemudian yang terakhir, ketika bukan di antara yang kedua ini, berarti ketika dia tidak lebih A lebih kecil atau tidak lebih besar dari B, maka dia eh, masuk ke kondisi yang kedua, dicek apakah A kondisinya itu sama dengan nilainya itu sama dengan B, maka misalnya enggak juga, berarti dia akan menampilkan A lebih kecil dari B. Itu dia fungsi dari contoh dari fungsi if else. Kemudian mengenai iterasi, ini udah sering juga kalau for itu fungsi sintaksnya itu adalah for i, misalnya kita buat sebuah variabel i di dalam range itu ada 3, maka dia akan menampilkan i, berarti kalau 3 berarti dia hanya menampilkan 3 angka 3, 0, 1, 2. Ini ada 3. Kemudian ada while loop, contoh perulangan atau iterasi yang kedua, yaitu ini sebenarnya mirip, cuman kalau di sini langsung dideklarasikan. Nah, kalau ini lebih panjang dia kodenya, tapi misalnya i adalah 0, while i lebih kecil dari 1000, maka dia akan menampilkan Gilang dan dispasi. Kemudian selalu ditambah dengan 1 sampai lebih kecil dari 1000, berarti mungkin 999 kali. Jadi ya contohnya ini udah panjang banget. Karena dideklarasikan itu sebanyak sekitar 999. Itu dia penjelasan saya mengenai bahasa pemrograman Python, mulai dari menampilkan Hello World sampai dengan yang bagian iterasi atau perulangan. Sekian dari saya. Terima kasih.